Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maurida Nabila, NIM 200304129. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian teknologi informasi, perlunya teknologi informasi, dan sistem informasi. William dan Sawyer tahun 2007 berpendapat bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi yang merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi berkecepatan tinggi dengan komputasi atau komputer, yang mana jalur komunikasi tersebut membawa video. Perlunya teknologi informasi. Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari adanya teknologi informasi. Dari sekian banyaknya manfaat yang bisa didapatkan, beberapa di antaranya yaitu lebih mudahnya dan cepatnya dalam melakukan proses komunikasi. Proses perdagangan dapat dilakukan secara elektronik. Mudahnya akses terhadap suatu informasi, pekerjaan bisa dilakukan secara daring, bahkan lingkungan pun menjadi lebih terjaga dikarenakan penggunaan kertas yang lebih sedikit. Selain dikarenakan beberapa manfaat tersebut, penyebab suatu teknologi informasi menjadi sangat diperlukan juga dikarenakan tekanan akibat dari persaingan bisnis, meningkatnya kompleksi, perlunya waktu tanggap yang lebih cepat, dan pengaruh globalisasi. Sistem informasi atau SI pada jurnal Computage and Business Volume ke-7 2013, sistem yaitu kumpulan elemen-elemen yang terkait dengan tujuan akhir, yaitu tercapainya suatu tujuan. Data dan informasi. Data merupakan fakta yang dapat digunakan sebagai masukan agar menghasilkan sebuah informasi. Informasi merupakan kumpulan hasil dari kumpulan data yang telah diproses dan nantinya dapat membantu saat menentukan suatu keputusan. Tujuan sistem informasi yaitu suatu sistem informasi yang baik haruslah relevan agar dapat memperoleh hasil yang bagus dan menentukan suatu keputusan dalam sebuah kelompok. Hardware dan software merupakan sebuah elemen atau pondasi dalam sebuah komputer. Hardware dan software merupakan satu kesatuan elemen atau pondasi penting untuk membangun sebuah komputer yang memiliki fungsionalitas dan berguna bagi manusia. Hardware adalah sebuah komponen pada sebuah komputer yang dapat dilihat atau berbentuk fisik. Contohnya, mouse, keyboard, monitor, printer, dan lain-lain yang dapat disentuh. Sedangkan software merupakan sebuah perangkat lunak yang berupa data-data yang terdapat di dalam sebuah komputer. Software berbentuk saat digital yang tidak terlihat secara fisik, namun dapat digunakan oleh pengguna komputer. Contohnya dari software adalah sistem operasi atau OS, aplikasi Microsoft Office, antivirus, dan lain-lain. Pengambilan keputusan di level manajemen. Pengambilan keputusan merupakan suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang yang terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Semua proses pengambilan keputusan tentu menghasilkan satu keputusan final. Tipe-tipe pengambilan keputusan. Keputusan dibagi menjadi 3 tipe, yaitu terstruktur, setengah terstruktur, dan tidak terstruktur. Keputusan terstruktur merupakan keputusan yang rutin sehingga dapat membentuk sebuah program penyelesaian. Keputusan ini terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Setengah terstruktur merupakan perpaduan antara keputusan terstruktur dan tidak terstruktur. Keputusan ini umumnya bersifat rumit dan membutuhkan analisis serta pengamatan yang terperinci. Yang terakhir yaitu keputusan tidak terstruktur, merupakan
keputusan yang tidak dapat diprogram dan tidak selalu dapat terjadi. Keputusan ini dapat terjadi dalam manajemen tingkat atas. Jenis-jenis pengambilan keputusan di level manajemen. Pada umumnya, suatu organisasi memiliki hierarki manajemen. Secara klasik, hierarki ini terbagi atas 3 tingkat, yaitu manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen operasional. Manajemen puncak yaitu manajemen yang mengatur tentang masalah perencanaan dan keputusan yang diambil memiliki karakteristik yang strategis. Yang kedua, manajemen menengah, yaitu menangani permasalahan pengawasan yang berfokus pada masalah administrasi dan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya. Yang terakhir yaitu manajemen operasional, yaitu manajemen yang terkait dengan kegiatan harian. Keputusan yang diambil pada manajemen ini disebut keputusan operasional. Sistem penunjang keputusan atau Decision Support System atau DSS. Dalam pengambilan keputusan, ada suatu sistem yang disebut sistem penunjang keputusan atau Decision Support System. Sistem penunjang keputusan merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau organisasi. Sistem penunjang keputusan dapat digunakan pada tingkat manajemen, operasi, dan perencanaan. Sistem penunjang keputusan juga dapat digunakan untuk membantu mengambil keputusan dalam masalah yang memiliki kemungkinan berubah dengan cepat. Sistem penunjang keputusan dapat berupa komputer atau tenaga manusia, atau kombinasi dari keduanya. Data, informasi, dan pengetahuan. Data dalam komputasi. Data adalah bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien. Dapat berupa subjek tunggal maupun subjek plural yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Informasi. Informasi adalah hasil dari data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang menerimanya. Informasi dapat dikatakan sebagai data apabila informasi tersebut dimasukkan ke dalam komputer. Dan jika data tersebut telah diproses, maka keluarannya akan bisa dikatakan sebagai informasi lagi. Informasi didapatkan dengan cara mengumpulkan sekumpulan data dan merubahnya menjadi suatu bentuk yang memiliki makna. Informasi yang telah diproses lebih lanjut atau telah dimanipulasi sedemikian rupa dalam membentuk suatu hal yang dikenal dengan pengetahuan. Pengetahuan. Data dan informasi adalah dasar untuk membentuk pengetahuan. Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang valid, kontekstual, relevan, dan dapat ditindaklanjuti. Dalam definisi yang lebih sederhana, pengetahuan adalah informasi yang dikodifikasikan. Selain itu, pengetahuan juga dapat diperlakukan sebagai objek yang dapat diperoleh, diintegrasikan, dan disebarluaskan sebagai komoditas dan menjadi produk yang dapat diperdagangkan. Pengetahuan juga dianggap sebagai informasi dengan makna. Kesimpulannya adalah, manajemen teknologi informasi adalah tentang monitoring dan administrasi dari sistem organisasi teknologi informasi seperti hardware, software, jaringan komputer, dan termasuk staf yang mengoperasikannya. Teknologi informasi menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data suara dan video. Contoh dari teknologi informasi bukan hanya berupa komputer, tetapi juga telepon, TV, peralatan rumah tangga, elektronik, dan peranti genggam modern, misalnya ponsel. Manajemen teknologi informasi sangat penting bagi perusahaan. Hal ini dilakukan agar jaringan dapat terhindar dari masalah serius dan perusahaan dapat fokus tanpa mengganggu bisnis.